Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن كان على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga selalu Allah Taala limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat dan sekaligus semua umatnya sampai hari yang nanti. Amin. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita pada sesi yang lalu membahas tentang nawaqidul Islam. Ini masih satu rangkaian dengan kitab Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah dalamnya orang-orang yang selamat, dalamnya orang-orang yang Allah Ta'ala tolong. Kita harus, supaya kita bisa mengikuti Firqatun Najiyah, kita juga harus tahu apa-apa saja yang membuat seseorang itu keluar dari Firqatun Najiyah. Di antaranya adalah hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Dan itu ada 10 poin, ada 10 hal. 10 di sini sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, 10 ini bukan pembatasan, tapi 10 ini adalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia, baik sengaja atau tidak sengaja, baik sadar atau tanpa sadar. Karena saking banyaknya hal ini dilakukan oleh manusia, maka dirangkum dalam 10 poin saja. Kalau kita teliti lagi, banyak sebenarnya pembatalan keislaman itu banyak. Seperti seseorang itu tidak beriman kepada malaikat, itu membatalkan Islam. Tetapi jarang yang melakukan hal tersebut. Kebanyakan orang-orang yang berbuat syirik itu juga mengatasnamakan malaikat itu. Coba lihat orang-orang yang jualan khodam. Di sini pernah, kalau di sini ada apa enggak? Kalau di suatu daerah sana itu ada sebagian orang itu jualan khodam. Khodamnya macam-macam. Ini khodam apa? Ini khodam. Ada yang bilang ini khodamnya Sunan Kalijaga. Ada yang bilang ini khodamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, harganya 3 juta. Ada yang bilang ini khodamnya khodam malaikat, bukan khodam jin. Artinya mereka berbuat syirik, tapi mereka masih percaya dengan malaikat. Jadi tidak percaya kepada malaikat itu sebuah Islam, tapi jarang dilakukan oleh orang. Yang 10 poin ini adalah 10 poin yang sering dilakukan oleh orang-orang, seringnya tanpa sadar. Kenapa tanpa sadar? Karena kejahilan mereka. Kenapa kok jahil? Karena nggak ngaji. Bahkan orang-orang yang rajin beribadah pun belum tentu selamat. Rajin ibadah itu kalau nggak ngaji, nggak belajar ilmu, ya tidak selamat. Contohnya siapa? Contohnya itu yang di kisah yang dulu pernah kita sampaikan tentang orang yang membunuh 99 nyawa, 99 orang, terus pengen tahu datangnya ke siapa? Datangnya ke Robi, datangnya ke ahli ibadah. Ahli ibadah itu tentu orang berilmu. Ahli ibadah itu belum tentu orang berilmu. Gak semua orang yang rajin ibadah dapat ilmu. Makanya biasanya orang-orang yang yang banyak ritual untuk melakukan ilmu, mendapatkan ilmu laduni, biasanya orang-orang bodoh, karena mereka mengandalkan ilmu laduni itu adalah ilmu yang turun dari Allah karena rajin beribadah. Akhirnya mereka beribadah tanpa ilmu. Kan si orang yang berdosa tadi mendatangi Nabi, mendatangi orang yang rajin ibadah, ditanya,
Saya bisa taubat kayak istilah umur 99 nyawa. Karena orang yang bilang ini tidak ada taubat bagimu, tidak ada taubat bagimu, karena kesel mau taubat dan bisa dan menemukan jalan, akhirnya ya digenapin jadi 100. Alhamdulillah digenapin jadi 100. Itu kan jawabannya masalah. Jawabannya salah. Kenapa? Karena dia nggak beribadah, bukan karena dia nggak beribadah, karena dia nggak ngaji. Rajin ibadah tapi nggak ngaji ya, jatuh pada kesalahan. Maka setelah membunuh 100 orang, yang mana ke 100 itu adalah pemimpin yang ditanya tadi, karena dia kesel, dia mencari orang lain yang bisa membimbing dia untuk bertaubat. Akhirnya dia datang seorang ulama, seorang alim, tanya, saya masih bisa taubat ya? Sudah 900 nih. Yang nomor 100 itu ahli ibadah itu. Saya masih bisa taubat ya? Maka apa jawaban orang berilmu tadi? Man yang melakukan ahlilah ya? Siapa yang bisa menghalangi itu dari Allah Subhanahu? Taubat. Akhirnya dibimbing untuk taubat. Nah, artinya apa yang dimainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting untuk kita itu berilmu sebelum beramal. Beramal itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting sebelum kita beramal, yaitu apa? Berilmu. Oke. Pada pertemuan yang lalu dimainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah membahas sebuah poin dari pembatal Islam. Yang pertama adalah kesyirikan. Ya, syirik itu yang membatalkan keislaman. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu artinya menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala, memperlakukan selain Allah dengan perlakuan hamba kepada Allah Ta'ala. Itu adalah kesyirikan. Kita berdoa kepada selain Allah Ta'ala, itu adalah kesyirikan. Bikin saja untuk selain Allah Ta'ala, bernazar untuk selain Allah Ta'ala, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu melakukan selain Allah sebagaimana pengakuan hamba kepada Allah, itu adalah kesyirikan. Yang kedua, apa yang kemarin itu? Yang kedua, ada yang nyatakan yang syirik itu sudah tahu semuanya. Pembatal Islam yang kedua, apa ada bisa jawab? Ini ada door prize di sini. Lalu ini door prize, 4 door prize saya taruh sekarang. Itu ibu-ibu dulu. Nah, ibu-ibu masih ada yang nyatakan pembatal Islam yang kedua itu apa? Ini khusus ibu-ibu. Ibu-ibu, ya ada mikrofon ini? Ada, ya, monggo, silakan. Oke, ini pembatal Islam yang kedua. Ya, sudah pakai mikrofonnya. Nah, ya, oh, ya kalau suaranya kencang tidak apa-apa. Oke, pembatal keislaman yang kedua. Kalau ada yang jawab, nggak nyata. Berarti bapak-bapak, nama Pak saya bisa jawab, bisa katanya pembatal keislaman yang kedua. Berarti jawab, ya silakan. Angkat tangan yang bisa jawab. Ada juga. Iya, monggo silakan. Pembatal keislaman yang kedua apa? Dijadikan di antara dia dan Allah. Ya, jadi pembatal keislaman yang kedua adalah menjadikan antara dia dan Allah seorang perantara atau sesosok perantara, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa menjadikan perantara antara dia dengan Allah Ta'ala itu? Artinya yang harusnya dia itu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam beribadah, nah ini diselewengkan untuk selain Allah guna mendekatkan diri kepada Allah. Jadi biasanya orang yang banyak dosa, saya tadi banyak dosa, mau menghadap Allah SWT itu kayaknya nggak pantas.
Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mencari sosok yang kira-kira dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Artinya dia itu meminta kepada si fulan tadi ini selain Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya gini, datang ke kuburan. Kalau datang ke kuburan kemudian minta, Mbak, tolong berikan saya anak. Nah itu nomor 1 atau nomor 2 itu berbuat syirik atau menjadikan wasilah. 1 atau 2. Ada orang datang ke kuburan, itu sudah dapat pemiliknya. Yang kedua, ada orang datang ke kuburan, kemudian dia mendatangi si sosok yang dimuliakan, dianggap wali. Datang ke kubur, dia mengatakan, Mbak, tolong berikan saya anak. Mbak, saya mau tes CPNS, tolong dimudahkan. Pertanyaannya, itu membatalkan keislaman nomor 1 yaitu syirik, atau membatalkan keislaman nomor 2 yaitu menjadikan dia sebagai perantara. Nomor 1 itu nomor 1 itu. Minta kepada Allah kalau berikan saya anak, itu membatalkan keislaman nomor 1, berbuat syirik. Artinya dia telah memperlakukan selain Allah dengan perlakuan dia kepada Allah SWT. Tapi kalau dia nomor 2 ini datang ke kuburan, Mbak, tolong mintakan kepada Allah, tolong doakan saya, sampaikan hajat saya kepada Allah. Ini saya ini pengen tes CPNS, tolong dimudahkan. Dia berdoa kepada mayit untuk menyampaikan kepada Allah SWT. Ini namanya wasilah, ini namanya wasilah, ini namanya perantara. Menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Latan, Uzza dan juga Manat. Jadi orang Abu Jahal dulu itu kalau datang ke berhala, dia nggak minta, wahai Lata, tolong berikan saya anak. Udah tidak minta kayak gitu. Dia datang ke berhala, kemudian mengatakan, ya Lata, tolong ini sampaikan kepada Allah, kita ini sedang punya hajat begini, tolong sampaikan kepada Allah. Ini saya berikan kurban. Jadi orang diberi nabi, kemudian dia di hadapan Lata untuk si Lata, kemudian minta kepada Lata untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Jadi orang kafir Quraisy dahulu itu masih mengenal Allah. Jadi sudah sangat salah itu anggapan sebagian orang bahwasanya orang Arab dahulu itu adalah orang-orang pagan yang tidak mengenal Allah, orang pagan yang mengenal Tuhannya adalah batu. Salah. Dan itu sangat sekali kurikulum pelajaran sekolah dasar dulu itu seperti itu yang saya cerna. Sekolah dasar kita kan sudah berubah ke belum? Kemudian bahkan dihapuskan. Tapi yang jelas dulu kita didoktrin seperti itu. Ketika kita belajar sirah nabawiyah, kita didoktrin bahwasanya Nabi SAW itu datang ke Jazirah Arabiyah untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah SWT. Bukan beriman sebenarnya. Beriman kan itu beriman. Yang benar adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Untuk mentauhidkan Allah SWT. Nah, maka ini menjadikan selain Allah sebagai perantara antara dengan Allah itu adalah kesyirikan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Jazirah Arabiyah zaman jahiliyah, dan inilah yang diperangi oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu berperang dengan melawan kaum kafir Quraisy, bukan karena kaum kafir Quraisy itu tidak percaya kepada Allah, bukan. Itu ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, yang terakhir Fathu Mekah. Itu kan perang semuanya itu. Itu mereka semuanya berperang melawan kafir Quraisy, bukan dikarenakan orang kafir Quraisy itu tidak percaya adanya Allah, bukan.
Tapi mereka Allah Nabi SAW memerangi mereka kenapa? Karena mereka menyebutkan Allah SWT. Jadi memang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perantara antara Allah dengan manusia, antara kita dengan Allah SWT dari sebuah sosok, maka itu adalah sebuah hal yang membatalkan keislaman seseorang. Dan ini yang biasanya yang dijadikan sebagai landasan seseorang untuk menjadikan wasilah itu adalah firman Allah SWT di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah kepada Allah Ta'ala itu wasilah, perantara. Sebagian orang mengatakan, oh itu di sini di ayat ini kita disuruh untuk mencari wasilah itu artinya perantara antara kita dengan Allah SWT. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari sosok yang soleh untuk jadikan perantara antara kita dengan Allah. Ini adalah keinginan yang batil. Kenapa? Karena Nabi SAW, para sahabat, tidak pernah satupun dari mereka yang menafsirkan ayat ini dengan tafsiran seperti itu. Tidak ada satupun para sahabat. Tapi siapa yang memahami Al-Quran? Siapa yang lebih memahami Al-Quran? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang yang diturunkan Quran di zaman mereka, sehingga mereka yang lebih memahami apa isi Al-Quran dan apa maksud dari Al-Quran. Makanya ulama menjadikan ijma'nya para sahabat, pemahaman para sahabat sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi kan kita sudah sebutkan kalau pertemuan yang lalu bahwa agama Islam itu punya 3 filter. Filter pertama adalah Al-Quran, filter kedua adalah As-Sunnah, filter ketiga adalah pemahaman sahabat. Apapun pengucapan, apapun keyakinan, ketika difilter dengan 3 filter ini kok nggak lolos, itu berarti bukan bagian dari agama. Itu berarti itu sampah, dan tidak boleh dimasukkan ke dalam bagian agama. Ya. Maka dari kalimat ini wasilah, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wasilah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, siapa di antara para sahabat yang memahami ayat ini maksudnya adalah mencari sosok untuk mendekat kepada Allah Taala? Siapa? Ternyata tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang memahami perintah al-wasilah di sini adalah perintah untuk menjadikan seorang sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun sahabat yang meyakini hal tersebut. Seandainya para sahabat meyakini bahwasanya ada satu orang yang cocok menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, maka mereka akan menjadikan siapa perantaranya kira-kira? Nabi SAW. Seandainya ada satu orang yang memang pantas untuk menjadi wasilah antara seseorang dengan Allah, yang paling pantas adalah Nabi SAW. Dan pasti para sahabat sudah mendatangi kuburan Nabi untuk minta-minta kepada Nabi SAW. Ya Nabi, kalau ini kita sedang berada dalam kondisi paceklik, kata Umar bin Khattab. Kami sedang mengalami paceklik, hujan sudah turun berbulan-bulan, tidak turun berbulan-bulan. Tolong ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah SWT. Pertanyaannya ada sahabat? Tidak ada. Yang ada adalah apa? Yang ada adalah tokoh mengumpulkan kaum muslimin, kemudian minta kepada paman Nabi SAW. Siapa paman Nabi SAW yang masih hidup? Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar berdoa, ya Allah, dulu kami ketika Nabi masih hidup, kami meminta hujan kepadamu dengan doa Nabi kami. Maka sekarang Nabi kami sudah tiada, maka kami minta hujan kepadamu ya Allah dengan doanya paman beliau, pamannya Nabi kami. Maka kalau mengatakan ya Abbas, berdoa Abbas. Maka Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah telah turunkan hujan. Kalau memang
wasilah itu adalah menjadikan Nabi sebagai perantara, ya cuma dipotong, tidak usah menjadikan pamannya sebagai perantara. Maksudnya kuburan Nabi minta kepada Nabi untuk tidak turunkan hujan. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada satupun sahabat yang menafsirkan wa ta'ala ilaihi wasilah itu sebagai apa? Menjadikan selain Allah sebagai perantara. Tidak ada satupun sahabat yang memahami hal tersebut. Maka tafsir yang diselewengkan tadi wa ta'ala ilaihi wasilah diselewengkan dengan makna harus mencari orang sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu tafsir yang batil. Tidak terverifikasi oleh siapa? Tidak terverifikasi melalui jalur pemahaman para sahabat. Barakallahu fiikum. Maka hati-hati cuma dari salah tafsir ini saja itu sudah terbuka pintu gunung. Dari salah tafsir ini terbuka pintu kesesatan yang besar. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang pada datang ke kuburan. Akhirnya datang ke kuburan. Setelah mereka datang ke kuburan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati mereka menjadi terkait dengan kuburan-kuburan tersebut, menjadi bertawakal dengan kuburan-kuburan tersebut. Akhirnya mereka kalau punya masalah apa-apa itu nggak datang kepada Allah, dari datangnya kemana? Ke kuburan. Mau tes CPNS datang ke kuburan. Mau anaknya sakit datang ke kuburan. Untuk mau ini punya masalah ini datang ke kuburan. Akhirnya bahkan sebagian mereka itu kalau datang ke kuburan minta di kuburan itu mereka bisa nangis di kuburan. Tapi kalau pas lagi sholat nggak bisa nangis. Kalau baca Quran biasa aja, sholat biasa aja, tidak sampai nangis. Sholat malam biasa aja, itu masuk kuburan, harus nangis dari kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya tawakalnya sudah bukan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada kuburan. Itu gara-gara apa? Gara-gara terbuka itu kesalahan penafsiran yang salah. Tidak tahu siapa yang orang yang pas bertanggung jawab terhadap hal ini. Alhamdulillah kami dari. Maka disebutkan bahwasanya itu Buya Hamka punya buku yang bagus sekali bisa dibaca. Jadi lupa itu. Jadi kata beliau, sebab utama seseorang kaum muslimin ini mundur adalah apa? Adalah karena kesyirikan itu, karena khurafat. Karena khurafat yang tersebar di yang tersebar inilah yang menjadikan kaum muslimin di Indonesia ini mundur. Kenapa? Karena ya buat apa bikin pesawat terbang? Kenapa? Karena kalau orang kreatif kita juga bisa terbang. Pikiran-pikiran yang membuat kaum muslimin mundur IQ-nya, membuat kaum muslimin jadi malas baca. Ini membuat kaum muslimin jadi malas belajar. Tidak perlu belajar kedokteran. Nanti bikin ini aja nanti nggak sembuh. Ini salah satu seperti inilah yang membuat kaum muslimin semakin terbelakang. Gak usah menjadi belajar teknik. Nanti datang ke kuburan saja. Nanti kalau datang ke kuburan, nanti gempa bumi itu akan sinar dengan sendirinya. Jadi tadinya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala keburukan ini yang dibuat oleh apa? Diakibatkan oleh salah tafsir tadi golongan sebagai golongan kaum muslimin kaum muslimin yang. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Di sini ada lanjutannya lagi. Yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah. Mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara dan mereka berdoa kepada perantara tersebut. Wa yas'aluhum syafa'ah dan minta syafaat kepada orang-orang yang dijadikan perantara tersebut. Syafaat itu apa? Syafaat itu secara tekstual bahasa Arab, syafaat itu artinya adalah at-tahaddus an-niyabah, at-tahaddus bi-niyabah asy-syakhsi. Syafaat itu artinya adalah menjadikan tahaddus bi-niyabah asy-syakhsi, berbicara atas nama orang lain. Berbicara atas nama orang lain itu namanya syafaat. Jadi seperti orang tadi itu
Seperti orang yang datang ke kuburan, kemudian Allah mintakan kepada Allah, saya butuh hajat, itu kamu mintakan kepada Allah. Itu adalah bagian dari syafaat. Wa yatawakkalu alaihim, dan mereka itu bertawakal kepada perantara orang tersebut. Kapal iman mereka orang seperti ini, perbuatan seperti ini adalah perbuatan kufur secara ijma. Kemudian yang ketiga, perbuatan Islam yang ketiga adalah man lam yukaffirul musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar iman. Yang ketiga itu adalah tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu pada kekafirannya atau membenarkan sebagian dari ajarannya. Nah, ini adalah kafir. Artinya apa? Artinya orang-orang yang mengkafirkan, orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah orang-orang yang alhamdulillah yang mengkafirkan Islam. Ini perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Kenapa begitu? Karena Allah Azza wa Jalla hanya melegalisasi satu agama saja, hanya menerima satu agama, yaitu apa? Agama Islam. Maka ketika seseorang itu meyakini ada agama selain Islam yang legal, yang boleh diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengannya seseorang itu berhak masuk surga, maka itu adalah sebuah penentangan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang legal, yang resmi, yang diterima itu hanya apa? Hanya Islam. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghayral Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun orang yang mencari agama selain Islam, yang bertanggung ghayral Islami dinan, mencari agama selain Islam untuk dipeluk, untuk diikuti, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Jadi siapa yang mencari-cari agama selain Islam, agama itu apa? Agama itu adalah jalan hidup. Jalan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orang yang mencari jalan hidup supaya dia dekat kepada Allah tapi tidak ikutin jalannya Islam, pakai jalannya orang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari kiamat nanti, di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kenapa rugi? Ya, rugi kenapa? Ya, karena dia habiskan kesempatan dia, tenaga dia, pikiran dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak diterima. Itu rugi. Modalnya habis, nggak dapat apa-apa, itu rugi namanya. Allah Azza wa Jalla itu berikan kita hidup, berikan kita tenaga, berikan kita pikiran, berikan kita nyawa untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjual semua ini pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu hakikatnya adalah jual beli. Jual beli itu adalah ada untung, ada rugi. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan kondisi orang-orang beriman yang beruntung itu seperti apa. Dalam surah At-Taubah Allah telah berfirman, "Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Inna Allaha ashtara, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ishtara. Apa artinya ishtara? Membeli. Artinya ini memang jual beli. Kita punya modal, kita jual ke siapa? Ke Allah Azza wa Jalla. Itu beruntung. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeli dari orang-orang beriman anfusahum, nyawa-nyawa mereka,
Inna Allah sekarang yang mungkin anfusahum wa amwalahum, dan Allah telah memberi dari kaum orang-orang beriman harta-harta mereka. Artinya mereka serahkan nyawa mereka untuk Allah, serahkan harta mereka untuk Allah. Bi anna lahumul jannah, dengan bayarannya apa? Bayarannya surga. Nah, itu adalah beruntung. Maka Allah SWT menutup ayat tadi dengan apa? Astabshiru bi baitikumul ladzi la ya'budu. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Bergembiralah kalian dengan perdagangan dan dengan transaksi yang telah kalian lakukan. Mereka keluarkan harta mereka, nyawa mereka untuk Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beli dengan apa? Dengan surga. Nah, itu beruntung. Orang yang rugi itu gimana? Orang rugi itu sudah serahkan harta, serahkan tenaga, serahkan umur, kemudian di hari kiamat tidak ada apa-apa. Orang yang rugi. Di antara orang-orang rugi itu siapa? Adalah orang-orang yang mencari agama selain agama Islam, mencari jalan hidup untuk mendekat kepada Allah selain dengan jalannya Islam. Mencari jalan mendekat kepada Allah dengan jalannya orang Nasrani, tidak dipakai, tidak diterima. Dengan jalannya orang Jawa, tidak diterima. Dengan jalannya orang Zoroaster, tidak diterima. Maka apapun yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pastikan bagian dari agama Islam. Apapun yang, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali kita lakukan adalah diverifikasi dulu, ini jalan Islam atau bukan? Jangan-jangan dalam kopinya dari agama lain. Jangan-jangan jalan ini bukan jalan Islam, tapi jalan kopinya dari agama lain. Disusunkan dengan Islam, apa yang sering kita sebutkan sebagai bid'ah, tambahan dari agama lain, tambahan dari ajaran yang lain. Karena jangan sampai dilakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ya rugi, pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan sebuah amalan yang itu bukan bagian dari ajarannya, bukan bagian dari jalannya, bukan bagian dari jalan Islam, fahuwa raddun, maka kita tolak. Barakallahu fiikum. Idzan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabina." Beliau bersabda, demi walladzi nafsi biyadihi, demi zat, aku bersumpah demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, di tangannya. Artinya apa? Artinya demi Allah SWT. Demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, di tangannya. La yasma'u bi yahudiyyun, tidak ada seorang Yahudi pun yang mendengar tentang aku, tentang diriku, tentang sosokku. Wala nasraniyyun, dan tidak ada satu orang Nasrani pun yang mendengar tentang sosokku. Summa la yu'minu billadzi ji'tu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku datang dengannya, illa kana min ashabillah, kecuali dia itu adalah bagian dari penghuni neraka. Di semua orang yang mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian enggan untuk beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah bila dalam ashabillah, adalah bagian dari penghuni neraka. Maka itu sudah jelas sekali bahwasanya semua agama selain Islam itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir zaman ini, hati-hati, kita mendengar beberapa orang itu berusaha untuk, naudzubillah, kalau kita tidak tahu itu gimana cara berpikir mereka, berusaha untuk menyamakan semua agama dengan dalil toleransi.
Ada sama seperti itu, kalau bilang menjadi. Ini Allah semua agama itu sama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nanti orang Yahudi masuk surga, ya orang Islam juga masuk surga, orang Nasrani masuk surga. Karena itu apa namanya, servernya masing-masing katanya. Ketika kita bilang beberapa minggu yang lalu, beberapa pekan yang lalu berkeliaran di YouTube itu. Nah, itu punya ditanya itu, oh itu ya Yahudi Nasrani masuk surga enggak? Ditanya, oh iya jelas lah, masuk surga. Kenapa? Servernya beda-beda. Jadi servernya Islam, servernya Yahudi, servernya Nasrani, ya semuanya menyembah Allah langsung masuk surga. Nah itu luar biasa itu fitnahnya, alhamdulillah luar biasa fitnahnya. Maka dengan dari toleransi. Toleransi itu ya semua agama sama, semua agama masuk surga. Surga jangan dikasih sendiri. Ya sampean bukan mengkaji surga, surga itu hak semua orang. Itu macam-macam menurut itu narasinya. Maka juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua narasi ini adalah narasi yang sesat, tidak benar. Toleransi itu akhlak mulia bukan? Toleransi itu, ya, toleransi itu akhlak mulia bukan? Akhlak mulia. Semua akhlak mulia itu puncaknya adalah apa? Adalah siapa? Adalah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla memuji Nabi SAW karena akhlak beliau yang mulia. Allah Taala berfirman di surat Nur, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau itu dari Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung, pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Artinya dalam diri Nabi SAW itu terkumpul semua puncak-puncak akhlak mulia. Pertanyaannya, toleransi itu akhlak mulia bukan? Jawabannya iya. Toleransi itu akhlak mulia. Berarti toleran Nabi SAW itu toleransi bukan? Nabi SAW itu orang yang toleran bukan? Nabi SAW adalah orang yang paling toleran. Kalau toleransi itu tidak ada pada Nabi SAW, maka di selain beliau toleransi juga tidak ada. Seandainya Nabi SAW itu bukan orang yang toleran, maka tidak ada lagi orang yang toleran di muka bumi ini. Karena beliau adalah puncaknya akhlak yang baik, dan toleransi itu adalah bagian dari akhlak yang baik. Kalau beliau itu tidak toleran, maka tidak ada orang di muka bumi ini yang toleran. Maka jemaah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata toleransi itu diajarkan oleh Nabi SAW, dan yang orang terbaik yang mengajarkan toleransi adalah Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan toleransi? Apakah dengan cara bergabung dengan ajaran mereka, menggabungkan antara ajaran Islam dengan ajaran selain Islam? Tidak seperti itu. Jawabannya tidak seperti itu. Toleransi itu dan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara apa? Dengan cara membiarkan. Jadi toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan dengan cara campur aduk ajaran agama, bukan. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara apa? Dengan cara membiarkan, titik. Membiarkan apa? Membiarkan mereka melakukan ritual-ritual mereka. Membiarkan mereka melakukan hal-hal yang menjadi bagian dari agama mereka. Allah Taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak boleh kita memaksa orang lain masuk Islam. Kita tolongkan Islam kepalanya kemudian kita masuk Islam, tapi saya tembak, tidak boleh itu. Itu tidak boleh dalam Islam seperti itu. Masuk agama karena ini, karena kesadaran sendiri. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan toleransi dengan cara apa? Membiarkan pemeluk agama lain untuk melakukan ritual pada agamanya, bukan dengan cara mencampur adukkan. Dan Nabi SAW sudah pernah dapat tawaran seperti itu. Nabi SAW dapat tawaran dari siapa? Dari kaum kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk mengkompromikan dua ajaran tauhid dengan ajaran syirik. Datang sebagai utusan dari kaum kafir Quraisy ke Nabi SAW, ya Muhammad,
Ini tandangan untuk Allah mengajak belah persatuan kami. Wa kafarta ajdadana, Allah mengkafir-kafirkan mbah-mbah kami, nenek moyang kami. Gimana tidak bisa kita seperti ini? Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tawarkan resolusi. Nah, ini aja. Ini ta'budu ilahakan sanatan wa na'budu ilahakan sanatan. Ini aja Allah. Sebagai apa? Kami menyembah Tuhanmu satu tahun. Setelah kemudian nanti, menyembah Tuhan nanti. Nanti begitu. Dan gantian kita setahun menyembah Tuhanmu, terus setahun lagi menyembah Tuhan nanti. Karena bisa mengatakan tidak bisa seperti itu. Kalau itu gini, ini kau kami menyembah Tuhanmu selama 11 bulan atau sembah Tuhan kami selama 1 bulan. Tidak bisa. Kalau gini, kalau gitu kami menyembah Tuhanmu selama sehari, kami menyembah Tuhanmu selama 6 hari, kami menyembah Tuhan kami selama 1 hari. Tidak bisa juga. Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat apa? Surat Al-Kafirun. Allah telah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La nyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma a'bud. Dan kalian juga enggak akan nyembah apa yang aku sembah. Wala antum a'buduna ma abattum lakum dinukum waliyadin. Jadi pernah Nabi SAW didapatkan resolusi untuk mengkompromikan dua agama kaum dengan kesyirikan. Apakah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW menerima? Tidak menerima. Turunlah surat Al-Kafirun. Maka sangat mengherankan kalau ada orang-orang di akhir zaman yang mengaku umat Nabi SAW kemudian nyanyi di gereja. Itu adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Seandainya Nabi SAW hal hidup di zaman ini masih beliau akan besar. Seandainya Umar bin Khattab masih hidup, masih orang-orang seperti kami akan dicambuk oleh Umar bin Khattab. Itu yang ketiga, jemaah, yaitu tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini tercakup yang dimaksudkan dengan tidak mengkafirkan itu artinya adalah tidak, yaitu mencakup dua hal, mengkafirkan pemeluknya dan juga mengkafirkan agamanya. Jadi kita harus tegas. Yang dimaksud dengan mengkafirkan itu artinya adalah menganggap agama itu adalah kafir. Yang kedua, menganggap pemeluk agama itu adalah orang yang kafir. Itu harus jelas. Jadi karena ada narasi-narasi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang salah, memang agamanya salah, tapi mereka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak kafir. Itu salah juga. Itu salah. Ada lagi yang mengatakan, emang ini agamanya benar atau orangnya salah? Itu salah juga. Yang benar apa? Yang benar agamanya adalah agama yang kafir, agama kekafiran, dan pemeluknya yang memeluk agama tersebut adalah orang-orang yang kafir. Cuma juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah apa? Yang membatalkan keislaman. Manita pada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Meyakini bahwasanya ajaran selain ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga salah satu pembatal bagi Islam. Jadi kita lihat mulainya berapa menit saya video 10 jam. Meyakini adanya ajaran selain ajaran Nabi SAW yang lebih sempurna dari ajaran Nabi SAW, itu juga membatalkan Islam. Membuat seorang itu keluar dari Islam. Allah telah berfirman, "Alaihi sallallahu bi'ahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling kuat hukumnya, yang paling adil hukumnya?
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Memang siapa yang lebih baik hukumnya selain hukum selain Allah SWT bagi orang-orang yang meyakini. Dan ayat-ayat mulai tersebut sudah banyak disampaikan pada pertemuan yang lalu dalam surat An-Nisa. Bahwasanya Allah SWT berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula yudda bima tadayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Siapa orang yang memisahkan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul, memisahkan diri dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tadayyana lahul huda, setelah datang keterangan yang nyata, petunjuk yang nyata. Apa yang Allah SWT lakukan? Buwalihi matawalla. Kami akan biarkan dia dari kesalahan. Walau sedikit jahannam, kami akan jadikan dia masuk ke dalam jahannam puasa asal. Dan sungguh itu adalah sebuah tempat kembali yang buruk. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini selain ajaran Nabi SAW sebagai ajaran yang lebih benar, itu adalah sebuah kenabian. Alhamdulillah mindalika. Maka apabila seorang mungkin menghadapi perintah Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya, itu tidak ada lagi sikap kecuali as-sam' wa ta'ah, kecuali nurut dan juga taat. Adapun meyakini bahwasanya Nabi SAW itu mengajarkan ajaran yang kurang atau ajaran Nabi SAW itu kurang sempurna sehingga butuh ajaran yang lain yang lebih sempurna, maka ini adalah sebuah kekafiran. Maka dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalahnya ini banyak sekali hal ini terjadi, terutama kaum muslimin yang nggak mau ngaji, terutama kaum muslimin yang mengabaikan ajaran, mengabaikan pendidikan agama, sehingga mereka merasa bahwasanya itu ajaran Islam seperti ini ya, kok ajaran yang ada tetangga sebelah kok lebih bagus ya, sehingga dia meyakini ini ajaran Islam itu tidak bagus, ajaran Islam itu kurang, ajaran Islam itu perlu disempurnakan. Sehingga dia meyakini, kalau itu kalau mengikuti ajaran Islam, toh ajarannya lebih bagus. Aku bilang tidak. Contohnya apa? Contohnya tentang hijab. Ini ajaran Islam itu diwajibkan pakai hijab ya. Kok kayaknya itu Pak lebih bagus ajaran tetangga sebelah yang mengajarkan feminisme, mengajarkan bahwasanya perempuan itu adalah makhluk bebas yang boleh melakukan apa saja dan harus setara dengan laki-laki. Sebenarnya itu lebih masuk akal sepertinya. Tapi dia mengikuti apa? Mengikuti ajaran tetangga sebelah dengan mengasalkan ajaran Islam. Kenapa Islam itu bagi warisan harus dua laki-laki, dua perempuan satu? Wah, itu tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan. Maka harusnya gimana? Nanti satu dengan satu, laki-laki satu, perempuan juga satu. Akhirnya bagi warisnya gimana? Bagi warisnya satu sama dengan satu perempuan sama dengan satu laki-laki, dan satu perempuan sama dengan satu laki-laki. Nah ini adalah sebuah pembangkangan syariat. Ini adalah sebuah pembangkangan syariat. Jadi itu kafir enggak? Kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, itu adalah sebuah pembangkangan, tapi bukan kekafiran. Kekafiran itu apabila terkumpul dalam diri dia keyakinan, kemudian apa? Kemudian perbuatan dan juga perkataan. Karena iman itu kan tiga hal ini. Iman itu artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu adalah iman. Kalau kekafiran itu gimana? Kekafir seseorang itu menjadi kafir ketika terpenuhi tiga hal ini. Akidahnya, keyakinannya itu dibuka keyakinan Islam. Artinya meyakini, ini memang agama ini kurang sempurna. Agama ini ajaran yang tidak baik.
Kemudian juga dia mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan perbuatannya, baru dia kafir. Baru dia kafir. Kalau dia masih meyakini bahwasanya agama terbaik adalah agama Islam, kemudian dia bagi warisnya bagi waris dari cara Jawa atau bagi warisnya dengan bagi waris cara hawa nafsu dia sendiri, itu masih belum kafir. Dia baru kafir ketika dia meyakini bahwasanya ada ajaran selain Islam yang lebih baik daripada ajaran Islam. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Siapapun orang yang meyakini selain ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, maka dia telah keluar dari agama Islam. Alhamdulillah taala min dzalika. Dan itu harus berhati-hati. Orang-orang yang sudah ngaji juga harus berhati-hati, karena terkadang hawa nafsu ini akan membuat manusia itu lupa diri. Hawa nafsunya akan membuat manusia itu membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ridho dengan semua aturan Islam kecuali itu satu aturan. Aturan apa? Aturan masalah duit. Kita dapat itu. Ini kok apa namanya? Kenapa harus riba itu tidak boleh? Yang riba itu kan dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji. Tapi ketika urusan riba dia bilang masa. Ada apa-apa riba itu? Itu lalu dia tuh hati-hati. Khawatirnya kalau segala kekafiran, dan saya sudah bertemu dengan orang seperti itu, dan akhirnya memanaskan. Yang memanaskan tadi mau juga diangkat atau gimana? Semoga Allah Taala maafkan. Dan lagi orang yang dia kenapa gelap mata untuk urusan duit? Ya sama kayak di warisan tadi itu. Warisan itu banyak orang yang gelap mata dalam urusan warisan. Udah ngaji padahal, sudah ngaji, sudah sholat, rajin sholat, tapi untuk urusan warisan tidak bisa terima dia. Pokoknya bagi waris itu ya harus satu sama dengan satu. Harus begini, harus secara adat istiadat. Padahal cuma yang Subhanahu wa taala, padahal Allah Azza wa Jalla itu urusan waris. Allah Azza wa Jalla itu menurunkan syariatnya secara umum di Quran. Kemudian rinciannya ada di mana? Sunnah. Semua perintah Allah Ta'ala itu yang ada dalam Al-Quran itu adalah perintah-perintah umum, bukan perintah terperinci. Rinciannya lihat di mana? Rinciannya lihat di sunnah, di dalam hadis Nabi SAW. Contohnya masalah sholat. Kan Allah Azza wa Jalla merintahkan wa aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Tapi pertanyaannya gimana? Rinciannya gimana? Kita bisa lihat sholat itu cara tata caranya gimana? Lihat di sunnah. Oh, sholat itu harus pakai sujud, ruku, niat, begini. Itu rincian. Allah Taala berfirman wa atu zakat, dan tunaikanlah zakat. Ada nggak dalam Al-Quran rincian zakat itu ada? Nggak ada. Rincian zakat ada di mana? Dalam sunnah. Dan syariat Islam semua seperti itu. Haji, puasa, itu semua rincian, semua perintahnya dalam Al-Quran adalah perintah yang umum. Tidak, bukan perintah yang terperinci. Lihat rincian perintahnya di mana? Sunnah. Semua syariat Islam seperti itu, kecuali satu syariat. Apa itu? Bagi waris. Kecuali satu syariat. Apa itu? Bagi waris. Bagi waris itu adalah satu-satunya syariat Islam yang Allah Ta'ala rinci dalam Al-Quran. Dalam sunnah ada beberapa rincian, tapi tidak banyak. Dalam hadis Nabi SAW ada beberapa rincian tentang bagi waris, tapi itu untuk masalah-masalah yang pelik seperti masalah ikhwah wajah dan masalah yang lainnya. Tapi secara terperinci syariat bagi waris itu ada dalam Al-Quran, ada dalam surah An-Nisa. Dari halaman yang kedua sampai halaman yang ketiga itu adalah rincian syariat pembagian waris. Jadi seolah-olah Allah Azza wa Jalla itu yang menangani langsung bagi waris. Kita tuh kalau misalnya ada anak-anak gitu ya, kita bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini misalnya apa?
tempe kan kita ada 5 atau ada 6 gitu. Semuanya boleh makan. Kita bawa singkong gitu kan. Kira-kira singkong ditaruh di meja makan. Yang bagi siapa? Yang bagi sendiri lah. Kita juga makanan yang nggak terlalu diminati. Ada pembagiannya diserahkan siapa? Serahkan ke mereka sendiri. Atau makanannya enak sedikit, misalnya ada apa? Ada kue tarak, yang bagi siapa? Yang bagi biar punya sendiri yang bagi. Tapi kalau makanan itu istimewa, sate kambing, kambing guling, ini makanan-makanan yang ini orang bilang mata ini. Akhirnya yang bagi siapa? Yang bagi kita sendiri. Nah sini duduk yang bagus. Ya ribut, tidak berantem. Ini 2 tusuk ya, yang bagi makan 2 tusuk ya. Kita sendiri yang bagi. Kenapa? Biar tidak ribut. Walillahi al-mathalul a'la, dan bagi Allah Taala permisalan yang lebih agung. Seolah-olah Allah Azza wa Jalla itu paham bukan seolah-olah, karena memang Allah Azza wa Jalla itu paham bahwasanya manusia itu kalau berhadapan dengan bumi gampang gelap mata. Manusia itu kalau berhadapan dengan bumi, terutama harta waris. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman tentang harta warisan, wa ta'kuluna turafa aklan, dan kalian itu makan harta waris dengan cara makan yang luar biasa rakus. Jadi Allah Azza wa Jalla ini tahu bahwasanya manusia ini gampang gelap mata untuk urusan duit. Akhirnya ketika terkena urusan waris, akhirnya makanya Allah Azza wa Jalla ketika membagi waris, siapa yang membagi? Nabi SAW langsung? Bukan. Allah Azza wa Jalla yang merinci langsung. Laki-laki segini dapatnya. Lidah dari itu hadithul taya itu bukan lapaknya Nabi SAW, itu lapaknya Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dapat 2 bagian melebihi bagiannya perempuan. Perempuan dan bapak dapatnya segini, ibu dapatnya 1/6. Kalau dia nggak punya anak dapatnya 1/3. Jadi suami dapatnya segini, perempuan dapatnya segini. Itu semua detail terperinci dalam surat An-Nisa. Maka seolah-olah kalau ada orang yang mau membagi waris dengan caranya selain cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, membagi waris dengan caranya sendiri, seolah-olah dia sedang menantang siapa? Menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menantang Nabi, menantang Allah Ta'ala langsung. Karena yang merinci membagi waris siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang membagi waris dengan cara pembagian selain caranya Allah, itu seolah menantang Allah Subhanahu. Alhamdulillah ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu kepada kita semuanya berdoa bersama. Oke. Barakallahu fiikum. Apa Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap kaum selain Islam yang menyatakan acara keagamaan mereka di kampung kita yang hampir mayoritas Islam, dan menyatakan acara keagamaan berbeda Islam, sedangkan acara itu diadakan di rumah bukan di tempat menolak kemudian. Jadi maksudnya kenapa kok acara agama Islam itu diadakan bukan di tempat ibadah, tapi diadakan di rumah-rumah atau diadakan di tempat lain. Artinya ada orang-orang non-Islam yang protes, ini kenapa sih kok ada ajaran agama Islam ini kok semuanya dibikin apa, semua lembaran kehidupan, semua aspek kehidupan tetap ada ajaran Islamnya. Ini keluar pakai hijab atau pakai ada ritual sholat berjamaah di lapangan, pas hari Idul Adha, Idul Fitri. Kok ini kok sedikit semua kehidupan kok bawa agama. Kalau orang versi orang Gen Z sekarang tuh bawa Tuhan, sedikit bawa Tuhan. Itu kenapa? Apakah apa yang lakukan orang-orang seperti ini ya? Karena kepada dia bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan. Agama Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan semua hal dari mulai yang sederhana sampai yang paling besar.
Dari mulai tata cara pakai sendal sampai tata cara atur negara, semua sudah ada aturan dalam agama Islam. Jadi agama Islam ini adalah jalan hidup. Jadi agama Islam ini bukan agama ritual biasa. Agama Islam ini adalah jalan hidup. Semua aspek kehidupan sudah Allah Taala tulis dalam, sudah Allah Taala gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang masalah yang menyangkut kehidupan, di situ ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cara makan, cara minum, cara nikah, cara mandi junub, cara berjual beli, semua ada aturannya dalam Islam. Beda dengan agama lain. Coba tanya orang Kristen, kalau harus mandi junub ngapain? Boleh nggak ke gereja? Jawabannya apa? Boleh. Tanya orang Kristen, gimana kita akan bersuci? Tidak ada. Tanya orang Yahudi, bagaimana caranya apa namanya itu makan daging onta? Ada nggak penasaran? Tidak ada. Jadi itu tanya orang Hindu, orang Buddha. Kalau habis berpuasa istri ngapain? Ada nggak caranya? Tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah tanya itu dalilnya dalam caranya mana? Ada nggak? Jadi aturan yang paling konkret itu adalah aturan agama Islam. Ada pun agama selain Islam itu aturannya tidak komplit. Kenapa sih Allah Azza? Kenapa sih dia? Agama Islam itu banyak aturannya. Karena dalam Islam juga, dalam agama Islam, Allah Azza wa Jalla itu ingin kita itu hidup untuk memenuhi, menunaikan semua keinginan Allah. Dalam agama Islam, hidup ini adalah sebuah tempat bagi kita untuk menunaikan semua keinginan Allah, bukan keinginan kita. Yang kalau kita itu bersedia menunaikan semua keinginan Allah dalam hidup yang sementara ini, maka balasannya apa? Balasannya Allah Ta'ala akan berikan kita sebuah tempat. Tempat itu adalah tempat untuk menunaikan semua keinginan kita. Di mana itu? Di surga nanti. Jadi surga itu tempat Allah Ta'ala menunaikan semua keinginan kita. Kenapa? Karena kita di dunia itu bersedia untuk menunaikan semua keinginan Allah Azza wa Jalla. Jadi diperhitungkan untuk menunaikan keinginan kita, tapi menunaikan keinginannya Allah Azza wa Jalla. Taat itu adalah ketika kita menunaikan keinginan Allah Ta'ala meskipun mengorbankan keinginan kita, namanya taat, ibadah. Maksiat itu adalah ketika kita menunaikan keinginan kita dengan mengorbankan keinginan Allah Azza wa Jalla, namanya maksiat. Maka adalah sebuah kegagalan hidup. Sebuah kegagalan hidup yang pertama adalah ketika seseorang meyakini hidup ini adalah tempat menunaikan semua keinginan dia. Itu kegagalan pertama itu. Kegagalan hidup yang pertama adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya hidup ini adalah tempat untuk menunaikan semua keinginan dia. Semua ambisi dia harus ada dalam hidup ini. Itu kegagalan hidup yang pertama. Dan kalau itu jadi sampai kepada orang yang non muslim ini agama ini adalah agama yang komplit, agama yang mengatur semua aspek, karena tidak ada yang memahami kebaikan dalam hidup ini kecuali satu tingkat kehidupan itu Allah SWT. Dan yang kedua, bagaimana bagaimana kaitan akidah dan manhaj dalam meninggalkan maksiat yang selama ini dilakukan oleh seorang hamba. Jadi jadi ketika seseorang itu belajar agama, yang pertama yang harus dia lakukan adalah apa? Adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal semua apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Kemudian setelah itu mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengenal apa haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mengenal agama Islam. Apa saja aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dalam hidup ini.
Itu adalah 3 pertanyaan kita. Itu 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat di kuburan. Jika akan ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka. 3 hal ini yang menjadi kewajiban seorang muslim. Di dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam ada 3 hal yang diajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah fikih. Itu maksud itu tata sholat, muamalah, jual beli. Kalau akidah itu mencakup adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang Allah. Yang kedua adalah fikih. Fikih itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apa? Akhlak. Jadi Allah Azza wa Jalla turunkan agama ini dalam 3 kategori ini. Jadi ada akidah, ada yang namanya fikih, ada namanya akhlak. Akhlak itu terkait dengan hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan antara dia dengan sesama manusia. Maka seseorang ketika dia sudah belajar tentang akidah, belajar tentang manhaj, belajar tentang apa-apa yang menjadi konsekuensinya. Yang pertama, yang kedua dijelaskan adalah apa? Adalah belajar fikih. Adalah belajar fikih. Jadi itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah belajar akhlak. Akhlak itu cuma 2 hal, akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap Allah misalnya adalah tauhid, akhlak terhadap manusia misalnya adalah birrul walidain. Maka dalam akhlak ini akan diajarkan apa saja haknya Allah Azza wa Jalla. Di antara haknya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Azza wa Jalla harus diingat, bukan dilupakan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang harus disyukuri, bukan dikufuri. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini zat yang hanya boleh dijadikan sebagai tempat kembali manusia dalam semua urusan. Semua adalah kita akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seseorang itu mengamalkan semua ini, mengamalkan sepaket ini, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Berzikir kepada Allah itu yang menghidupkan hati. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ini yang membuat hati menjadi selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini itu selalu diawasi oleh syaitan. Hati ini selalu diawasi oleh syaitan. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, syaitan ini yahmu, itu mengelilingi hati ini. Kapan manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini akan memasukkan waswasnya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu untuk siapa? Syaitan. Syaitan itu yang selalu mengelilingi hati manusia, dan ketika manusia lalai dari mengingat Allah, dia akan memberikan waswas di situ. Waswas itu adalah bisikan-bisikan untuk bermaksiat dan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang sudah belajar dengan ajaran Islam yang komplit tadi, maka tidak sulit bagi dia untuk meninggalkan maksiat. Karena dalam kita akhlak, dalam ajaran akhlak terhadap Allah Azza wa Jalla, kita diajarkan untuk banyak berzikir, yang mana zikir itu adalah benteng seseorang untuk terhindar dari pelanggaran syariat. Allah Taala bisawab. Kita sudah sampai di sini. Sebelumnya kita berpisah, kita ingin bagikan lagi ada 4 versi, ada 3, ada 1 sudah habis soal, tinggal yang 3 ini. Kita buka pertanyaan untuk yang ibu-ibu. Di ibu-ibu tadi pertama tadi belum dijawab ya. Apa itu pendapat Islam yang kedua? Itu yaitu memberikan sebagai Allah sebagai wasilah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya buat ibu-ibu, semoga sudah ada di sana. Apa pembahasan Islam yang ketiga? Apa yang pembahasan Islam yang
ketiga. Untuk silakan bagi ibu-ibu yang mau menjawab pembatal keislaman yang ketiga. Monggo ibu segera dijawab. Ada Durres. Dari dulu. Oh iya. Monggo Bu segera Bu. Enggak langsung aja. Tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla atau menganggap ajaran selain Allah itu diterima. Kemudian pertanyaan ke bapak-bapak, tolong sebutkan satu dalil saja, satu dalil yang singkat, bisa diberikan dari bapak. Tidak bisa. Ya satu dalil yang singkat itu. Menjelaskan bahwasanya agama selain Islam itu ditolak oleh Allah SWT. Bahwasanya satu-satunya agama yang legal di sisi Allah adalah agama Islam atau Allah yang bersedia untuk menjawab. Dijelaskan ya? Sudah kalau yang malam minggu, kalau yang silakan. Siapa yang agama selain Islam itu maka yang malam minggu itu tidak akan diterima. Allah bilang akhirat terima kasih. Dan yang terakhir buat ibu-ibu sebutkan pembatal keislaman yang keempat. Pembatal keislaman yang keempat. Jadi siapa yang meyakini bahwasanya selain ajaran Nabi itu lebih sempurna, itu lebih baik, maka itu adalah orang yang batal keislamannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan kita di atas kebenaran sampai kita bertemu dengannya. Amin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.